mengetahui Nabi. Tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi kita kecuali Allah. Siapapun tidak bakalan mampu mengetahui hakikat Nabi kita. Maka untuk kita mengetahui pribadi Nabi sampai kapanpun kita tidak bakalan sampai pada ujung, sampai pada secara lengkap. Makanya untuk setiap bulan Maulid kita diusahakan lebih mengenal lagi Nabi kita. Dan untuk bulan ini, sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya, itu sebelum pembacaan Tafsir Jalalain kita sedikit mengulas tentang apa Maulid Nabi. Dan untuk tahun ini insya Allah itu Maulid Azab. Maulid Azab. Kita tahu Maulid kan banyak, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Ad-Daibai, ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid Azab, ada Maulid Syamsul Durat, ada banyak. Nah, ini salah satu yang klasik Maulid itu adalah Maulid Azab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Artinya pengarang kitab Azab ini memulai kitabnya itu dengan membaca Alhamdulillah, yang mana salah satu sifat Allah qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda, yang telah menciptakan dari nurnya satu nur, yang nur itu amal huda, menyeluruh hidayah, menyeluruh ke alam semesta. Itu salah satu pujian pengarang kitab ini kepada Allah. Itu alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Allah mewujudkan dari nurnya, mewujudkan nur, yang nur ini amal huda, petunjuknya menyeluruh, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi kita sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Secara hakikat, fil haqiqat itu nur Nabi kita itu sabaqo bil awalim, mendahului semua alam yang ada. Alam banyak. Menurut Kil lebih dari 1000 alam. 1000 alam menurut Kil. Dan alam dunia, langit, surga, neraka itu cuma satu alam itu. Satu alam. Dunia, surga, neraka, sirat, itu cuma satu alam. Lah sisanya itu masih banyak alam lagi. Lah semua alam-alam itu didahului oleh nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya didahului itu fil wujud. Keberadaannya itu nur Nabi kita mendahului semuanya. Di asriha. Itu fil haqiqat. Nah, itu ani bidzalika nurun man sadawara wa zakat ana sirru syarifati mahdidah, yaitu cahayanya seseorang sadawara yang jadi penghulu semua makhluk, wa zakat ana sirruhu yang mana apa mbah-mbahnya itu dibersihkan, mbah-mbahnya nur itu dibersihkan, itu semenjak dari Raden Abdul Muthalib, Raden Hashim, Raden Abdul Manaf sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Adam, itu zakat anasiruh itu dibersihkan itu dari hal-hal yang jelek. Al Mustafa khairu khalaqi man sama wa ala ala falaki siyadati sudada, yaitu nur Nabi kita Al Mustafa khairu khalaqi, sebaik-baiknya semua makhluk. Shallallahu alaihi musallima maulahuma alihi wa sahbihi najbada. Sehabis membaca alhamdulillah dengan apa sifat Allah yang seperti itu, juga mintakan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Cuma Nabi kita saja, ma'alillah beserta keluarganya, wasohbi dan juga kepada sahabatnya, manajum bada selama bintang itu memperlihatkan cahayanya. Jadi akhirnya sampai hari kiamat. Wa rahmatul lil alamin wa nikmatun fadhilatu kulli bariyati jinaga. Kita harus yakini bahwa Nabi kita adalah rahmat lil alamin. Rahmat lil alamin. Enggak cuma rahmat tapi nikmat lil alamin. Jadi Nabi kita itu rahmat juga nikmat. Bukan cuma buat orang Islam saja. Bukan cuma orang Islam saja. Para orang kafir juga mendapat rahmat dari Nabi, mendapat nikmat dari Nabi. Bahkan malaikat, jin, iblis pun dapat
rahmat, dapat nikmat dari Nabi kita. Sebab huwa rahmatul lil alamin wa nikmatun fadl ala kulli bariyati dunya. Dan yang mana nikmat rahmat Nabi itu apa? Menyebar fadl. Apa sih ngluberi? Apa sih ngluberi? Jantak. Iya. Ngluberi fadl ala kulli bariyah. Ngluberi atas semua bariyah, semua makhluk dengan pemberiannya, membanjiri. Jadi Nabi kita itu rahmatnya, nikmatnya membanjiri semua makhluk, tidak terkecuali. Bahkan iblis pun ya dapat rahmat nikmat dari Nabi, dapat rahmat dari Nabi. Hadza wa arjullahi min ifdalihi awanan ala nadmi li maulidi ahmada. Ketahuilah dengan apa yang telah dijanjikan di atas. Saya berharap kata pengarang kitab ini kepada Allah dari anugerahnya awanan ala nadmi untuk membantu terhadap untaian maulidku, yaitu maulid Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaitun asal arwahu inda samihi wa tuqallat asma'u dzurran hidah. Supaya kenapa kita berharap pengarang kitab ini dari fadl Allah supaya dibantu dalam mengarang kitab ini, tujuannya supaya arwah itu merasa riang gembira inda samihi sewaktu mendengarkan maulidin Nabi. Wa tuqallat asma'u dzurran, dan supaya telinga-telinga ini pendengarannya di untaian seperti dikalungi dengan mutiara-mutiara yang gemerlap. Itu minta bantuan seperti itu ya, dari anugerah Allah. I'lam, ini setiap itu bacanya dua makobah saja. I'lam bi anna Allah qad rasabikan takwinahu hada jana mufrada, ketahuilah bahwa Allah telah mentakdirkan sejak zaman ajali Allah akan pertama sekali yang diciptakan adalah hadal janab al-mufrad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqala jalla likabdati min nurih, sewaktu Allah berfirman jalla likabdati min nurih, mengambil satu genggam dari cahayanya. Ini bahasanya genggam ya. Nah itu jangan kita persepsikan Allah itu punya tangan seperti tangan kita. Allah menggenggam dari sebagian nurnya, kuni biqadratina habibah Muhammad, wahai cahaya jadilah engkau kekasihku yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi itu diambil dari nurullah. Nah, yang diketahui nurnya Nabi diambil dari nurullah. Semua alam itu diambil dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hauda habibul mustaba qad kidman kama qad sahahada bidalil usnida. Dan nur itu adalah al habib al mustaba, kekasih yang dipilih oleh Allah semenjak zaman azali. Keterangan itu dari mana? Qad sahahada bidalil, sudah sungguh banyak hadis dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu dan sanadnya sahih. Wa alai fil azawali nubuwat ifriqat wala nabihi maulal mu'addum as'ada. Lalu pada nur tersebut sejak zaman azali Allah telah menurunkan nubuat. Dari kenabian Nabi itu mendahului kenabian Nabi Adam. Walaupun Nabi secara lahir paling telah, tetapi siapa sih orang yang berstatus Nabi paling dahulu, yaitu Nabi kita. Nabi kita dari semenjak sebelum diciptakannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi kita itu udah dikasih nurun alaihi fil azali nubuwatu ufriqat, udah dikasih nubuwah gitu. Jadi secara surah Nabi kita yang terakhir, tapi secara makna Nabi kita adalah Nabi yang pertama. Sebelum Nabi Adam, Nabi kita udah jadi Nabi. Itu secara makna, tapi secara surah Nabi kita ya yang terakhir. Wala nabihi maulal mu'addam wa asada. Mudah-mudahan Allah al-mu'addam yang jadi gusti kita itu membahagiakan kita semua lewat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi waji Adam malakaha dan nuril kharat malaikat Tuhan min sujada. Sehabis
nur nabi kita itu di ufrigot nubuah, dikasih sifat nubuah, lalu Allah ciptakan semenjak berapa ratus tahun itu dalam Beba itu. Min alfai qabla Adam di alfai am ya, 200 tahun. 200 tahun itu sehabis Allah mengambil nurnya lalu dijadikan Nur Muhammad. 200 tahun kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. 2000 kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu nur itu ditaruh di wajah Adam, di wajahnya Nabi Adam. Sampai laha bi wajhi Adam laha, akhirnya nur itu mengeluarkan cahaya. Kharrat malaikatul muhaimin sujada, dan disitulah para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Jadi sebelum ditaruh Nabi Adam itu turun Nabi kita, belum Allah perintahkan malaikat itu suruh sujud kepada Nabi Adam. Belum diperintahkan. Pas nur Nabi kita ditaruh di Nabi Adam, baru malaikat suruh sujud. Tapi ada yang membangkang, yaitu Iblis. Jadi menurut cerita malahan pertama nur Nabi Adam itu ditaruhnya di dahi. Nah, di dahi. Habis di dahi Nabi Adam bingung, sebab selalu malaikat itu kalau melihat cahaya yang ada Nabi Adam menghormati. Jadi Nabi Adam terhalang oleh para malaikat. Minta nur itu ditaruh di belakang. Pas di belakang ternyata resah lagi Nabi Adam itu. Saya ingin lihat nur itu, hanya ditaruh di telunjuk. Gitu. Makanya dalam sejarah kenapa? Itu kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab itu Nabi Adam dikasih kesenangan, kelezatan oleh Allah, pernah nur Nabi itu ditaruh di telunjuk Nabi Adam. Gitu. Akhirnya beliau Nabi Adam itu bebas melihat nur Nabi. Lah kita umatnya itu sewaktu kita baca tahiyat itu membaca asyhadu illallah, itu baru kita melihat telunjuk kita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum itu selain kita baca itu, kita diusahakan melihatnya tempat sujud. Kecuali sewaktu kita baca syahadat kita melihat telunjuk. Tidak usah digerak-gerakan telunjuknya. Tidak usah gitu. Terus digerak-gerakan, cuma kita diberdirikan lalu kita lihat. Walisair asabi minhum naqalan hatta istaqarra biwalidayhi wa uida, yang akhirnya nur yang semenjak ditaruh Nabi Adam terus pindah ke Nabi Sus, terus pindah sampai kepada Adnan, terus pindah-pindah kepada kedua orang tua Nabi, yaitu Raden Abdullah ke Raden Hashim. Raden Hashim diturunkan ke Abdul Muthalib diturunkan ke Raden Abdullah nur itu. Lah sehabis diturunkan Raden Abdullah lalu diturunkan ke ibunya, ke rahim ibunya gitu. Itu yang terakhir. Hatta istaqarra biwalidayhi wa wa hamal ilahu minasifahi usuluhu wa ala bihi syarafan atilan amjada. Dan Allah telah menjaga mbah-mbah Nabi semenjak Raden Abdullah sampai Nabi Adam. Allah menjaga minasifah dari perbuatan tercela, yaitu zina. Tidak ada mbah-mbah Nabi melakukan perbuatan sifat semenjak Raden Abdullah sampai Nabi Adam. Allah menjaganya sendiri. Wa hamailah minasifah hawsa'ala bihi syarafan atilan amjada. Karena apa? Karena begitu mulianya Nabi Muhammad al-Amjad. Wali walidahi rabbu qad ahyakama qad jahada fil hadisi wa uyida. Lalu pertanyaan, kedua orang tua Nabi itu dia kafir atau mukmin, dia ahli surga atau neraka? Untuk kita ahli sunnah, wali walidahi rabbu qad ahyakama, sungguh kedua orang tua Nabi itu telah dihidupkan kembali. Qad jahada fil hadis, sebagaimana keterangan dalam hadis wa uyida, dan dikuatkan hadis tersebut benar-benar sanadnya subut. Jadi qad amanna bi haqqan bihi fastajaba kullu najati bil jannah khandama. Lalu sehabis dihidupkan, lalu kedua orang tua Nabi yaitu Raden Abdullah dan Siti Aminah itu amanna bihi haqqan,
keduanya iman kepada Nabi secara hak. Karena udah iman fastaujaba kullan najat, maka keduanya berhak untuk untuk mendapatkan keselamatan. Wabil jinani takhallada, dan keduanya akan masuk kepada surga yang kekal. Yang kekal. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa kedua orang tua Nabi itu istaujaba kullan najat wabil jinani takhallada, keduanya diselamatkan dan dimasukkan ke surga. Fahuma yakinan najian. Jadi keduanya yakinan dengan yakin najiani, selamat dari siksa neraka. Wa may yaqul bi khilafina dhalla sabila, udah barang siapa yang berpendapat berbeda dengan pendapat kami bahwa kedua orang tua Nabi kita itu masuk neraka, waqad dhalla sabil, sungguh dia mengambil jalan yang sesat, mu'abida, dan jalan yang jauh dari kebenaran. Dan sekarang banyak dipropagandakan bahwa kedua orang tua Nabi itu kafir, masuk neraka. Jangan sekali-kali kita ahli sunnah itu berpendapat mengikuti pendapat mereka gitu. Pendapat mereka jangan sekali-kali. Walaupun bagaimanapun hadis itunya, itu secara akal saja udah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal, masa kedua orang tua Nabi dimasukkan ke neraka gitu. Jadi jangan kita percaya bila mana ada pendapat bahwa kedua orang tua Nabi kita itu masuk neraka. Menurut pendapat kami ahli sunnah itu wa may yaqul bi khilafina dhalla sabil, sungguh dia itu sesat dalam mengambil jalan yang dekat, dan jalan itu adalah jalan yang jauh dari kebenaran. Wa kada jami'u usulihi ma'wahu darun na'imi kama rawahu man itada. Enggak cuma keluarga, enggak cuma kedua orang tua Nabi saja yang diselamatkan dari neraka, tapi jami'u usuli, semua mbah-mbah Nabi, yaitu Raden, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, sampai semuanya itu sampai Nabi Adam itu semuanya ma'wahumu darun naim. Tempatnya adalah surga naim. Kamarwahu manitada, sebagaimana diriwayatkan oleh orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi intinya itu kita meyakini bahwa Nabi kita adalah Nabi yang pertama secara makna, yang terakhir secara surah, dan juga Nabi kita adalah terciptanya yang pertama sebelum alam yang ada. Juga kita meyakini kedua orang tua Nabi kita itu keduanya selamat dari siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya tadi yang perlu didiskusikan tentang nanti ya sehabis beres biasa. Lagi.